لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bolehkah zakat yang 2,5% dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu? Bagaimana cara pembagiannya? Boleh saja, tentu saja boleh pada orang yang tidak mampu. Yang tidak boleh terima zakat jalur langsung ke atas dan jalur langsung ke bawah. Ayah, ibu, kakek, nenek ini semua nggak boleh terima zakat. Anak, cucu, cicit nggak boleh terima zakat. Ke samping boleh, paman, ponakan, sepupu semua boleh, nggak ada masalah. Jika orang tua kita miskin, apakah boleh kita memberi zakat dari kita? Jawabannya nggak boleh. Jadi orang tua dan anak-anak tidak boleh diberi zakat, karena itu kewajiban kita. Kewajiban kita untuk memelihara mereka. Maka wajib bagi kita untuk beri nafkah kepada orang tua dan anak-anak. Tidak boleh dikasih dengan uang zakat. Tetapi kalau kakak, adik, maka ini boleh, karena mereka tidak wajib untuk kita nafkahi. Ada kakak kita miskin, boleh kita kasih uang zakat. Adik kita punya hutang, boleh kita bantu dengan memberikan uang zakat. Adapun orang tua dan anak-anak tidak boleh dikasih zakat. Masalah pembagian zakat menurut surat At-Taubah ayat yang ke-60 ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, infak, dan sedekah. Di dalam ayat disebutkan yang pertama adalah al-fuqara, fakir. Yang kedua wal masakin, orang miskin. Yang ketiga adalah wal amilina 'alaiha, para amil zakat. Kemudian wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang baru saja masuk Islam atau baru ditundukkan untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian wa fir riqab, adalah orang-orang budak. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang punya hutang. Kemudian yang berikutnya adalah fi sabilillah, orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Kemudian juga adalah ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanan kemudian dia kehabisan bekal. Nah, kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau kami bagikan kepada al-aqarib atau kepada kerabat yang dekat dengan kami? Selama bukan dari garis nafkah, seperti untuk ayah atau ibu yang merupakan kewajiban seorang anak untuk menafkahi ayahnya atau memberikan sesuatu yang wajib kepada mereka, maka hal ini diperbolehkan. Apalagi kalau kerabat kita masuk dalam kategori yang ada di dalam ayat tersebut. Misalnya, ya masih kekurangan. Kalaupun tidak disebut fakir, tapi orang tersebut atau keluarga kita dalam kategori miskin, maka sangat utama apabila kita mendahulukan al-aqrab fal-aqrab, yang lebih dekat dengan kita. Sebab alangkah jeleknya apabila kemudian kita membagi kepada orang yang jauh, ada tetangga dekat dan kerabat dekat dengan kita, justru mereka tidak dapat karena kita takut kalau kita bagikan kepada mereka malah tidak sah. Di sini saya katakan, bagilah kepada mereka selama bukan dari garis nafkah. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Bu, coba ibu kalau teliti dan jeli Al-Quran, ketika Allah bicara iman, aqimis sholah wa atuz zakah, hubungan dengan Allah yang utama kepada manusia dilakukan infak, zakat, dan sedekah. Tapi kesalahan umat Islam harus saya kritik, yang terbaik menerima sedekah adalah saudara yang saudara senasab dengan kita, prioritas. Berapa banyak orang di Jakarta mengeluarkan zakat kepada orang lain, adik kandungnya masih susah, iparnya masih ngontrak, sepupunya masih merana. Ini pertama menerima, karena yang haram mutlak menerima zakat hanya dua, anak dan istri saya, kedua orang tua kandung saya. Buka Al-Quran surat 30 ayat 38 Ustaz, surat 30 ayat 38, kemudian surat 90 ayat 14 plus 15. Ini harus ibu pahami ayat ini. Surat 30 Ar-Rum ayat 38. Surat 30 ayat 38, maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Nah, stop.
Berikan hak dulu, tunaikan hak kepada kerabat dekat, saudara kandung, saudara serahim, saudara sepupu, anak kandung, istri sah, baru orang lain. Jangan ditraktir teman kantor kelapa gading 3 juta satu meja, anak istri rumah pagi soto nasi, sore nasi soto, itu aja bolak-balik. Berikan hak kepada saudara terdekat, kata Allah. Tunaikan dulu. Jangan bersedekah sama orang. Maaf, ipar sendiri di Garut masih ngontrak. Saya kritisin. Karyawannya dinaikkan haji, kakak kandungnya belum berangkat haji. Gugur Pak, gugur. Kan pernah saya bahas Pak, di lingkungan komunitas Betawi. Abangnya itu punya perusahaan, dia dirut di sana. Habis saya bahas saya dan ini, dia bertemu saya nangis, Pak. Yang punya perusahaan ini adik saya, karyawannya tapi sudah naik haji. Saya kakak kandungnya sampai sekarang belum naik haji. Luar biasa. Akibat apa Pak? Memahami kebenaran. Maaf, membaca Al-Quran tapi tidak memahami pesan. Saya ulangi ya Pak. Membaca Al-Quran tapi tidak memahami pesan. Membaca surat tapi dibiarkan. Ini ayat ini. Tunaikan dulu. Saudara kandung kita pikirkan, anak istri kita perjuangkan. Baru orang lain. Ini teman akrab ditraktir. Pernah nggak traktir anak seperti ini? Orang lain dibayar di hotel, pernah nggak anak istri kita nginap di hotel bintang 5? Ini harus kita koreksi pemahaman berbuat baik itu. Nanti sedekah itu siapa duluan? Kita inventarisir. Ibu punya uang 4 miliar, berarti zakat nanti berapa itu? 100 juta, betul? 2,5%. Seminggu sebelum masuk Idul Fitri, inventarisir saudara suami yang miskin, yang susah, saudara ibu yang susah dan miskin. Baru ngomong jujur, Pak, bisa nggak 30% dari yang miskin itu dari keluarga saya, 70% dari keluarga Papa. Zakat ini kita serahkan kepada mereka. Karena Papa orang Medan, di Sipologa banyak saudara, 70% zakat ke sana. Saudara saya di Garut, 30% bantu saudara saya. Papa setuju, oke sudah. Nama sudah di tangan. 1 minggu sebelum Idul Fitri, serahkan zakat mal kepada saudara suami dan saudara istri. Itu fair. Ini enggak Pak. Anak yatim di Jakarta dibantu berjuta-juta. Adik kandungnya meninggal, punya anak yatim, tidak pernah mendapat bantuan. Besok di Padang Mahsyar nonton, demi Allah Pak, om saya orang kaya di Jakarta, karyawan 16 orang haji, sampai saya meninggal saya tidak berangkat haji, padahal saya ponakan kandung. Besok kita dipanggil, Suparja, kadia, kata Allah. Betul ini ponakan kamu? Iya. Kenapa orang lain kamu kasih haji, dia tidak? Gugur pahala 0. Karena berdasarkan hadis dari kitab tafsir saya lihat, orang yang bersedekah kepada yang bukan kewajibannya, tetapi kewajiban lalaikan yang menjadi kewajibannya, sedekah itu tidak sah, pahala tidak diberikan. Jadi saudara dulu Pak, jangan orang lain. Jelas Bu ya? Tetangga dapat bandeng, bapaknya datang belum tentu kasih bandeng, ekornya doang yang durinya banyak. Nih saya perhatikan, ini keseharian yang kita melanggar Al-Quran. Kesannya sederhana tapi sebuah pelanggaran besar. Al-Quran loh Pak, Al-Qurannya tadi. Astaghfirullah, Astaghfirullah.